Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Ibu, Bapak. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Ramadhani, SHMH. Saya di sini sebagai mediator yang bersertifikasi dari DSI dengan akreditasi dari MA. Dalam hal ini, saya akan membantu menyelesaikan permasalahan Bapak dan Ibu. Mungkin sebagai awal proses mediasi kita ini, sebelum saya membaca aturan mediasi kita, boleh saya minta kepada Bapak sebagai pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bagaimana Ibu? Tidak keberatan? Tidak keberatan. Baik, dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Ibrahim, pekerjaan saya pengusaha, alamat di Tangsel. Baik, dengan Ibu? Nama saya Jul, pekerjaan saya PNS, alamat saya Usmani. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir saat ini dalam usaha kita menyelesaikan permasalahan Bapak dan Ibu dalam bentuk mediasi. Proses ini adalah untuk mencari kesepakatan demi kebaikan kita semua. Proses kesepakatan ini memang sesuai aturan pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2016. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang akan membantu Bapak dan Ibu dalam perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara atau memutus perkara dengan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain adalah yang pertama imparsial, yaitu yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Yang terakhir adalah kaukus. Artinya, jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan malam ini. Yaitu, yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergiliran setelah dipersilahkan mediator. Dan yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Dan yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang, baik secara kata-kata maupun fisik. Dan yang keempat, para pihak diharapkan jujur tanpa ada yang disembunyikan. Yang kelima, tidak merokok. Dan yang keenam, tidak menggunakan handphone. Dan ketujuh, tidak merekam isi pembicaraan. Baik, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Baik Bu, saya setuju. Dengan Ibu? Saya setuju juga, tidak ada tambahan. Baiklah, Bapak Ibu, saya ingin tahu dulu persoalan terlebih dahulu dari Ibu termohon. Bagaimana ceritanya Bu bisa membeli tanah tersebut? Silahkan Ibu. Baik Bu, pertama saya ceritakan dulu awal saya bertemu dengan Pak Harun di warung kopi Kota Langsa pada Februari 2022. Lalu di mana Pak Harun adalah teman sekolah saya. Beliau saat itu mengutarakan niatnya untuk menjual sebidang tanah. Dan kebetulan saat itu saya sedang mencari tanah untuk membangun rumah buat saya dan keluarga. Karena selama ini saya menumpang hidup di rumah orang tua. Pada saat saya melakukan proses pembangunan rumah, datanglah Pak Ibrahim yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang sudah dibeli melalui istri Pak Harun teman sekolah saya tersebut di tahun 2020. Pak Ibrahim melarang saya membangun rumah, dan jika saya tetap melakukannya maka beliau akan menuntut saya secara perdata ataupun pidana. Tentu saja saya bingung Bu, kenapa saya tidak boleh
bangun rumah di atas tanah yang jelas itu tak saya beli. Baik, Bu Cut. Selanjutnya saya ingin tahu apakah Pak Ibrahim saat membeli tanah tersebut dari istri Pak Harun sudah memiliki melalui proses yang diatur oleh undang-undang, dan apakah Bapak sudah memiliki hak milik atas tanah tersebut? Itu proses saya membeli tanah tersebut adalah saat kami bertemu di pengajian di rumah. Salah satu tetangga kami memang kesempatan itu hanya antara kami dan istri Pak Harun, hanya menyerahkan sertifikat jual beli tanah yang ada di tangan beliau. Tapi saya betul Bu sudah membeli tanah tersebut, dan uangnya saat itu saya serahkan dengan cara menyicil. Saat ini sudah lunas. Baik Pak, saya percaya Pak, Bapak sudah menyerahkan uangnya. Tetapi apakah suami teman Bapak yang menjual tanah tersebut mengetahui proses jual beli dengan istri Pak Harun? Kalau masalah itu saya tidak menanyakan kembali Bu, karena saya sudah membeli dan sertifikat jual beli ada sama saya. Baik Pak, berarti di tangan Bapak adalah sertifikat jual beli ya Pak, bukan sertifikat hak milik. Ya Bu, memang beda ya Bu. Secara hukum beda proses pengeluarannya, tetapi sama-sama dapat dijadikan sebagai alat bukti Pak. Cuman kekuatannya lebih kuat sertifikat hak milik. Sedangkan di tangan Bu Cut ada sertifikat jual beli saja atau sudah ada sertifikat hak milik? Saya belum sempat mengurus sertifikat hak milik juga Bu. Jadinya hanya sertifikat jual beli juga. Dan itu pun prosesnya kami lakukan di warung kopi di Kota Langsa. Yang kebetulan ada Pak Camat juga di situ Bu. Jadi Ibu, setelah mendengarkan keterangan Bapak dan Ibu, saya perlu mencari keterangan yang lebih lagi dengan bertemu langsung dengan Pak Harun dan istrinya. Tetapi itu nanti saja kita lakukan, karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa proses jual beli tanah itu memerlukan proses yang tepat hukum dan perlu sertifikat yang dicatatkan di BPN, yaitu Badan Pertanahan daerah di mana lokasi tanah tersebut, sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap, yang kuat. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintahan nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 197 ayat 1. Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4. Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembekuan hak atas namanya yang tersimpan di kantor pertanahan. Namun, berdasarkan peraturan tersebut, pihak kami tidak dapat dengan serta-merta mengeluarkan begitu saja. Dokumen negara harus melalui kewenangan yang telah diatur dan hanya kepada pemegang hak saja. Ini artinya semua prosedur harus mengikuti aturan yang berlaku. Baik Bapak Ibu, untuk menyelesaikan persoalan Bapak Ibu, kita perlu melakukan cross check dengan pemilik tanah sebelumnya.
mendatangkan ahli dan saksi. Untuk itu pertemuan kita kali ini kita tunda dan akan kita bahas kembali setelah kita mengetahui maksud Pak Harun dan istrinya. Apa sama-sama tidak mengetahui bahwa tanah ini telah dijual atau bagaimana? Kita akan mengatur jadwal ulang kembali dan mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Bapak Ibu setuju kita melakukan pertemuan kembali pada minggu depan? Setuju, Bu. Baik, terima kasih atas Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah hadir di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.